إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Jamal Kota Bangun dengan mimbarnya yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi masjid ini, orang-orangnya yang mengisinya, yang membantunya, seluruh staf mengisi masjid ini, terutama Pak Ketua kita yang ceria selalu, dan para hadirin yang mendengarkan di dalam masjid ataupun yang di luar masjid. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala senantiasa berikan kita kesehatan, Allah Ta'ala senantiasa berikan kita keberkahan dalam umur kita, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Intinya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kitabnya ketinggalan dia jaga Bapak. Bawa tenang Bapak. 15 menit aja lah, 15 menit nah. Alhamdulillah, habis ini mungkin ulun akan ke Samarinda, karena di Samarinda belum lagi gilirannya. Malam Sabtu tadi di Islamic Center, langsung ke sini. Habis ini langsung balik. Nah, Pak Haji apa sini? Sini biar jadi ulun. Sama-sama pumas beliau jauh. Kita doakan yang luar biasa Bapak Tua, Pak Haji Afwan, Pak Haji Endang, luar biasa. Mudah hadirin pada panjang umur, sehat, tambah bini jangan boleh aja. Mau aja biar bertiga deh. Datuk Kalampayan itu ibarat ciptaan Allah, itu ujar bahasa Balaghah, tasbih namanya, bagaikan matahari di siang bolong dan bagaikan bulan ketua di malam hari. Artinya sinar keulamaannya akan selalu terkenang dan selalu dilihat walaupun beliau sudah meninggalkan kita ratusan tahun lamanya. Siapa itu Datuk Kalampayan? Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya jaddana arsyadi Imamuna Al-Banjari. Apalah ada sini dah. Ada juga penggemar Guru Hakim sini. Ya nama pada di Guru Hakimnya. Ya jaddana arsyadi Imamuna Banjari. Nah, kenapa jadi Guru Hanif biasa subuh mengisi ini juhur? Ulun sama Pak Haji Afwan berkomitmen Pak Ketua kalau masjid lain memerlukan untuk menghidupkan subuh, ulun siap membantu. Al-Jamal gampang aja, habis juhur kawa, habis asar kawa, habis maghrib kawa, habis isya kawa, nyaman aja di sini. Masjid lain itu perlu kita bangkitkan lagi gairah sholat berjamaah, gairah mengaji. Itu tuh tugas ulun nih sebenarnya. Doa Pak Haji Afwan. Ya, insya Allah ya nak bulan kena habis maghrib kena. Alami juga sedikit lah kalau insya
mungkin ada yang bukan hampir, cuman 50% aja. Siapa itu? Guru kita, guru sepuh. Itu 50% ya Dato Kalam Kaya. Bayangkan Dato Kalam Kaya, guru sekumpul 50% itu wujudnya Dato Kalam Kaya. Bayangkan Dato kita, kalau kita menanguni zaman sidin, untungnya ya Bafid, untungnya orang yang bertemu dan berkumpul dan belajar dengan guru sekumpul. Untungnya orang yang bertemu dan belajar dengan Dato kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjari. Diriwayatkan di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Daudi atau Guru Irsyad. Sepatang lagi ketuanya, 5 menit kali ya, kesana aja. Guru Irsyad dalam tulisan beliau menceritakan Dato beliau, Dato Kalam Kaya. Nah, datang kitabnya sini lambat benar ya. Anak buahnya kata becus ya, tinggal di Kota Bangun aja saya. Nyaman tuh bini di sini. Ya kau belum tua ya. Manis-manis gadisnya Kota Bangun sini aja udah. Behenol belum. Kada gampangan. Manakibnya kabarnya. Yang manakib kita udah ada. Nah, manakib Datuk manakib Datuk. Inilah tulisan Guru Irsyad dalam paker. Yang lebih hebatnya lagi, Guru Irsyad menulis itu disetujui dan diketahui dan dibaca oleh guru sekumpul. Jadi guru sekumpul masih hidup, Guru Irsyad menulis manakib ini. Luar biasa. Ayo kita baca. Nyuruh belawas ini ada kitabnya. Ketua ada kitabnya nih. Nyuruh belawasnya. Abahnya Dato itu adalah seorang seniman, seorang yang alim, lagi disayang raja. Kesayangan Raja Banjar pada saat itu. Siapa abahnya Dato? Yaitu yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi, Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas benar Bang, Dato kita tuh ada nasab keturunan dua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Dato Kalam Kaya tuh menyamarakan gelar. Kita sebaliknya menampaykan aku Al-Bajjari. Padahal kada bujur. Datuk menyembunyikan, kita menampaykan. Berarti kita kada ada adab dua Datuk. Nah, kai keluar kai kami kai menyuruh api keluarnya kai kode ya kan. Datuk menyembunyikan nasab, bukan nasab, gelar. Lah, sekarang banyak keturunan beliau malah menampakkan. Gak ada adab. Umpati Datuk, contoh Datuk lengkap sedikit itu mewariskan ilmu akhlak, tata krama dan cara kehidupan untuk di masa yang akan datang. Akhirnya berselang beranjak dewasa, Abdullah abahnya Datuk itu dan mamanya Datuk kita memperdapati malam yang dimana malam itu lebih mulia daripada malam 1000 malam
Apa itu Pak? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Alangkah beruntungnya orang yang memperdekati malam Lailatul Qadar. Telah berkata Guru Ulun di Martapura Bahari, kalau orang pedagang didapati Lailatul Qadar, maka dagangannya akan laris manis dan super sugih kurangnya. Nah, itu untungnya didapati malam Lailatul. Ini yang bujur-bujur Lailatul Qadarnya memperdekati kita. Kalau orang berilmu diperdapati malam Lailatul Qadar, maka ilmunya enak sekali didengar orang, otaknya cerdas sekali. Membaca buku itu, menerangkan itu bagaikan orang Martapura itu bagaikan makan nasi samin. Pian mendengar juga Sidin menjelaskan bagaikan pian makan KFC. Enak, ilmunya menyatu dua tubuhnya. Dengan berkah dia bertemu malam Lailatul Qadar. Apa yang diminta oleh kedua orang tua datu kita? Mereka meminta anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Meminta pintanya itu ya. Maka dua laki ini didapati Lailatul Qadar. Yang dipinta cuma satu, mempunyai keturunan alim, soleh, solehah. Maka Allah mengabulkan permintaan abahnya Datuk dan umahnya Datuk. Dan datanglah kabar gembira dengan dimuntikannya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi di antara kesimpulannya, lahirnya Datuk kita, terbuktinya Datuk kita itu berkat doa mustajab kedua orang tua beliau di waktu mustajab lagi, yaitu malam Lailatul Qadar. Didapati pulang malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Datuk Kalampayan belum lahir aja istimewa kan? Datuk Kalampayan belum lahir aja istimewa. Lah kalau kita lahiran mana petir ketua, mana mati lampu, banyu dalam, banjir, guntur, petir, tambah lagi. Yang arahnya guntur lah. Nah, kita jauh lalu. Nah itu lain juga kelasnya wali itu. Belum lahir aja ada tanda-tanda sudah. Nah, Masya Allah. Bahkan di sini nanti dijelaskan mau meninggalnya aja Datuk itu ada tanda-tanda juga sudah. Bakaramat mau meninggalnya timbul karamat Sidin mau meninggal. Wah hebat. Tetapi jangan terpana dua karomah. Terpanalah dua ilmu, yang berkah ilmu itu lalu timbul karomah. Nah itu Datuk Kalampayan ini adalah seseorang anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Di antara dingsanak lainnya, ada ke guru? Ada. Nah, yang pertama Abidin, jadi Sidin bisi Adi. Yang satu Abidin, Zainal Abidin, Diam Panamah dan Nur Main. Orang Bahari, ratusan tahun Bahari menyampaikan ketua diam. Nah itu ciri khas Banjar itu, diam. Kita singkat aja. Lalu dilahirkanlah Datuk itu pada malam Kamis pukul 3 dini hari tanggal 15 Safar dengan nama Muhammad Jak.
Ja'far. Jadi nama kecil datu kita bukan Muhammad Arsyad, tetapi Muhammad Ja'far. Nah itu. Berselang usia 7 tahun, tatkala Kesultanan Banjar saat itu mengadakan kunjungan ke kampung-kampung di Martapura, lalu beliau terpana dan terkesima oleh lukisan seni yang indah yang dilukis oleh tangan yang mulia datu kita, Datu Kalampayan. Lalu Kesultanan Banjar itu meminta izin kepada orang tua datu kita agar membawa datu kita ke istana Kesultanan Banjar pada saat itu. Padahal umur datu kita saat itu 7 tahun. Dengan berat hati orang tua datu pun melepas anaknya untuk diharapu, dipelihara, dididik di istana Kesultanan Banjar. Berselang beranjak dewasa, akhirnya masuklah masa untuk menikah. Lalu datu berkawin dengan seorang perempuan yang solehah lagi alim, yaitu Datu Bajut. Ini bini pertama Datu Bajut. Datu banyak ketua bisi bini, 12 kan pada salah 9 atau 12. Wajar aja orang alim itu harus banyak bisi bini. Jadi banyak keturunan yang alim itu Nabi Sulaiman dalam tafsir dijelaskan bisi bini 600. Pak Haji apa nih? Kada kebutuhan jalan mata Quran. Betawaan 600 bisi bini. Ulun ada tafsirnya, ada bukunya. Tafsir Jalalain namanya. Dan ulun baca lagi di dalam tafsir, umur Nabi Sulaiman itu walaupun bininya 600, umurnya hendek 54 tahun. Pak apa nih? Wayo 54 tahun bisi bini 600. Wow. Bahkan ulun sempat mendengar Ustadz Abdul Somad di YouTube, bini Nabi Sulaiman itu 1000. Banget lagi pada ulun memadani 600, cuman ada kitabnya. Cuma Ustaz Somad tadi bilang cuma di manakah kitabnya? Wallahu a'lam bishawab. Orang bahari itu dasar banyak di sini ini, apalagi alim. Jadi menurunkan juriat-juriat yang alim juga. Nah itu nyatanya gue benafsu menjadi lebih bini juga. Nyatanya benafsu. Kalau benafsu gue impoten, karena gue impoten. Nah, nggak tahu kan dia lah. Nah, kada kawannya impoten. Nah itu luar biasa kalau tua. Wajar aja kalau tua orang tuan guru tuh banyak bini. Pada wani 2 bininya ya diam-diam kawinakan kalau tua kada tahu kisah ada urusannya. Orang bahari itu banyak diam-diam juga kawin. Tuan guru tuh udah sebujur kepada 2 bini yang kada ada kitabnya. Laki kawin kepada 2 bini itu kada ada kitabnya. Tolong sebutkan kitabnya mana ulun kalau ada. Laki-laki di atas perempuan itu dalilnya di Quran. Kalau kita kepada 2 bini itu kita hutang namanya 2 bini. Nah, tahu kalau karena ada kitabnya ada sebujur. Nih pian silakan kalau ada kitabnya ulun bacakan yang mana gerak. Ini ulun selama inilah sampai umur ulun 17 tahun kada menamuni kitabnya yang laki-laki minta izin kawin 2 bini. Kenapa? Rasulullah sendiri aja apa? Perlu kita harus tahu Rasulullah aja
kalau si Jen berbini pulang kan ada pada dua bini. Nah, siapa yang kita contoh? Rasulullah. Jadi pian kalau diam-diam berbini kada salah. Diam-diam berbini kada salah. Yang kita contoh Rasulullah. Wujud pada kedustaan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Asal tahu aja tak ada naik yang mendengar nih di masjid. Yang binian nih sarif pada mendengarnya kurang ajar guru hadis ini ya. Jadi tatkala Datuk mulai merasakan honeymoon pengantin muda, istrinya yang bernama Datuk Bajut tadi mengandung hamilmu muda. Lalu Datuk kita ada isyarat firasat ingin pergi ke kota Makkah dan Madinah menuntut ilmu. Syekh Arsyad menuntut ilmu dari kecil hingga bercucu hingga jadi khalifah Syekh Saman dari Madinah. Nah, Syekh Arsyad Datuk kita, beliau berhadam dua ilmu, selalu memperhatikan ilmu. Mulai umur 30 pergi ke kota Mekah, umur 62 balik lagi ke Martapura, 30 tahun lebih meninggalkan Martapura. Maka yang menyedihkannya lagi, Pak Haji Afan, Datuk kita meninggalkan istri yang sedang hamil muda. Bayangkan kalau begini yang sekarang ditinggal suami 30 tahun, HP kedada zaman 200-300 tahun yang lalu, boro-boro HP. Yang menciptakan HP itu belum lahir lagi. Maginya WA, Facebook, Twitter, kedada, surat menyurat aja itu pun lari. Indonesia kemana? Ke Mekah. Maka zaman penjajahan pulang. Artinya orang bahari itu hebat tawakalnya, ridho dua Allahnya, sabarnya. Coba bini yang ada, bini kita jangankan 30 tahun, sebulan aja ditinggalkan. Pula status di WA ada jamblay. Ketawaan laki-laki, bujur lah. Itu betapa rendahnya iman wanita sekarang. Kita doakan mudah-mudahan bini kita bertahan, terutama bini ulun sayang yang ada di Batapura nih, yang ketahuan nih. Mudah-mudahan bini kita bertahan menjadi istri yang solehah, yang berbakti dua kita, berbakti kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perlu waktu lain, perlu benar. Ini laki yang tuh kalau sudah tahu sifat beginian, biar bungas kayak apa aja, tapi ketujuh mamai, ketujuh sesari. Tiap kali sari dihampul piring, terabang piring. Itu kada minat laki-laki itu yang hakun aja, muhanya biasa aja boy, bungas kada, tapi lemah lembut, bagus akhlak. Oh sayangku, mau makan kahpian jam 2 sudah nak, pian datang pengajian di Al-Jamal. Mau makan kan, mau mamang enggak? Nah misalnya aja, nyamannya yang didengar di telinga, nah binian gitu, nyaman kan? Datang biar humas, mencewek di orang Batapura, mana duit? Hanya datang begawi, mana sawit? Hanya datang begawi, berhumah di orang Batapura, tadi duit. Ulut mau bukan skincare, nah kebinian begini kan.
Allah mudah-mudahan selamat aja pada dunia akhirat. Dan kita doa aja lagi aneh. Bawa tenang ya kan ketua. Nah, musuh harap bagaimana? Nah, lalu di Mekah itulah beliau telah menjadi khalifah Syekh Salman Al-Madani. Dikarang oleh datu kita sebagai kecintaan kepada gurunya Syekh Salman Al-Madani. Masya Allah. Lalu di situ datu mencapai kepuncakan karir menuntut ilmu di Mekah dengan dilantik khalifah sebagai khalifahnya Syekh Salman Al-Madani. Di situ juga terkenal datu kita dengan julukan angkat serangkai. Sepanang lagi lah, sepanang lagi 2 menit lagi. Kesian pian kan berdagang apa-apa. Mudah-mudahan Allah doakan dagangan pian laris berkah hidup pian berkah berkah. Ingatkan doakan ulun jual. Jangan pian minta doa ulun aja, ulun juga doakan. Dan ketambah fasih kungan ya kan. Amin ya rabbal alamin. Karena yoga. Kamu berdua ni kan Pak Haji Afan dua ketua. Tapi Pak Haji Afan atur aja Pak Haji Afan, Pak Haji Afan idolaku. Itu luar biasa. Lalu bentar lagi 2 menit lagi. Baru ya nakal sedikit sudah kawan-kawan. 2 menit lagi bapak. Luar biasa, sampailah datu itu ke ujung sidin menuntut ilmu, yaitu 30 tahun lebih sudah meninggalkan Martapura, sehingga beliau memperdapati di sanak sidin waktu ke Makkah yang bernama Zainal Abidin sebagai utusan Raja Banjar saat itu. Raja Banjar menyuruhkan Raja Martapura menyuruhkan, "Woi, Zainal Abidin, tolong jenguk kakakmu Datuk Kelapayan. Tanya gimana kabarnya, masih hidupkah kadakah? Orang bahari mana WA? Telegram kadada, WA kadada, Facebook kadada, kadada." Lalu berdapatan 2 datuk pasti Makkah ketua. Lalu Zainal Abidin ini membawakan sebuah cincin perempuan Pak Haji Afan, menandakan ke orang bahari datu ini bisi anak bebinian yang sedang bujang siap kawin. Mendengar 3 sahabatnya, kan apa serangkai bapak kenal datu kita bahwa datu bisi anak bebinian padanya ingin melamar anak sahabat. Bu Undia istiharoh Datuk Pak Haji Afan, lalu keluarlah nama Syekh Abdul Wahab Bugis. Itu menantu Datuk yang berkubur bujur kuburan Kai Ulun Tuan Guru Haji Mahlan di Tungkaran. Syekh Abdul Wahab Bugis itu menantu Datuk sekaligus sahabat jadi menantu bisa aja. Itu contohnya Datuk Kelapayan. Ada lagi guru Bamian, 2 guru anak Syarani sahabat sepupu jadi menantu. Bujuran ini kan apa kan ada masalah. Masya Allah. Akhirnya berkawinlah dengan dinikahkan datu di depan Ka'bah antara anak sidin yang bernama Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Itu perantaranya Datuk Kelapayan. Kisah terakhir, akhirnya sebelum ke Martapura beliau singgah dulu ke
ke Riau, Datuk nih. Habis ke Riau, ada yang mengatakan itu ke Riau, ada yang mengatakan lain. Tapi yang riwayat sahih Datuk ke Jakarta. Lawas Datuk di Jakarta tuh. Lalu di situ masih bergejolak zaman penjajahan Belanda. Menguji ilmu Datuk kita. Wahai Muhammad Arsyad, berapa dalamnya laut Jakarta? Lalu Datuk pun bisa menjawab. Menjawab bukan dengan kasyaf. Kita tahu Sidin Wali Kutub pasti kasapnya luar biasa. Datuk menjawab dengan ilmu. Apa-apa aja hadirin pasti dengan ilmu nyaman. Nih, membuat buku ini, nah kitab ini kalau ada ilmunya nanti tanya bagian yang toko perkitaban, percetakan. Nah, Mac, HP harus ada ilmunya. Karena mau tukang becak membaiki HP kada bisa. Harus ada ilmunya. Berdagang ada ilmunya. Nah, tapi tolong kalau berdagang tuh berdagang yang secara Islam. Jangan menguli orang. Jangan kepada nyaman makanannya, padahal ya Allah, ya Rabbi, langsung sakit parut makan. Jangan lebay pedagang itu apa adanya aja. Nah, ya Allah, boleh pedagang berusaha menghidupi anak bini, mudah-mudahan ya Allah usaha ulun berkah. Nah, tunggu dagangan konser yang santai duduk baca Quran. Tasbih santai kebetulan dagangan etakannya ada datang mukar juali. Ya Allah, orang mata pelata kayak apa kata berkah itu. Dua Allah ingat terus, dua Nabi bersalawat terus. Nyamannya orang gitu. Salah-salah meninggal berkeramat wujud. Ini menggali orang kada bisa, ngurusin orang kada bisa, nyambati orang kada bisa, ganggu orang kada bisa, sirik sama orang kada bisa. Ramai hidup jalan orang bawa bertenang lah, hidupnya foto santai pada ya Allah. Nah, orang itu ulun jempolin. Jadilah pedagang yang seperti itu. Maka tiap Jumat bersedekah orang, masya Allah, sugih kada, cuman hati sugih. Yang tahu pak, orang bujur-bujur pemurah tuh kada sampat dipinta kembali itu pemurahnya. Siapa kabarnya? Kada sampat dipinta membalik, kada sampat diberi kode atau membalik, itu bujur-bujur pemurah itu. Imam Ghazali mengatakan As-Sakhoya dalam kitab Ihya juz 3 cetakan putih. Orang yang pemurah itu orang yang memberikan tanpa rasa benci, tanpa rasa minta timbal balik. Kebanyakan kita membalik harus dibalik lah. Jangan, itulah orang pemurah menurut Imam Ghazali. Lalu Datuk mengajarkan bini-bini Sidin, sing banyak tambah anak Sidin, cucu Sidin. Anak Sidin siapa tadi? Syarifah. Cucu Sidin Muhammad As'ad. Ada lagi cucu dari yang lain, namanya kalau salah Fatimah. Nah itu buyut Sidin. Nah itu, dan semua keponakan Sidin diajari Datuk ilmu agama, alim berataan saat itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu ke pelosok-pelosok daerah Kalimantan Selatan dan Martapura khususnya pada saat itu. Besar benar jasa Datuk kita nih. Bini Sidin yang banyak lagi alim berataan melajari juga, anak melajari juga, menantu melajari juga, cucu melajari juga, sampai buyut melajari juga. Itu jasa Datuk kita sungguh luar biasa. Dan beliau meninggal itu
usianya lebih 100 tahun. Lawasnya hidup 100 tahun. Lawas bener hidup 100 tahun. 60 sedang 100 tahun tuh lawas kedua 60 sedang aja bawa tenang deh. Lawas bener berasa ulun. Nauzubillah min zalik. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita meninggalnya jangan menyusahkan orang. Ini sakit 2 tahun. Setelah sebentar ampun maaf. Tertawa kan? Anak pasti membisiki ya, ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan orang tua aku cepat mati ya benar. Anak kata kamu bagaimana? Maha ragu aja tuh ngaranya nyusahkan orang. Ayo kita berdoa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Makanya Pak ingatkan berdoa, ingatkan pesan ulun, ingatkan ulun gitu juga. Ya Allah, matikanlah ulun dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah ulun mati yang nyaman-nyaman aja. Artinya jangan merepotkan orang. Kulit meninggal, nah garing 5 hari meninggal persiapan misalnya orang tua, nah atau lagi malam pertama si kai kawin meninggal, nah kadang merepotkan orang. Ya mungkin sampai sedikit dulu waktu yang memisahkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillah wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nas'aluka taubat wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya Rabbi bil mustafa batik maqasidana nama madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil mustafa batik maqasidana filana